Gadis. Gadis. Gadis bangun. Aku yang bertingkah aneh hari itu. Gadis. Kamu baik-baik saja. Apa kamu pria aneh dari jalan itu? Itu kamu. Kamu masih muda dan berpura-pura menjadi ayahku. Kamu terluka. Saat kita bertemu, kupikir itu mimpi. Jika bukan mimpi, di mana ini? Gadis. Siapa kamu? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Di mana pria yang tadi kamu lawan? Gadis. Scarlett. Apa masalahmu? Scarlett, tolong aku. Tahan dia cepat. Scarlett, ayo pulang. Maaf. Oke, aku akan menghubungimu nanti. Kamu sudah bangun, Jasmine? Scarlett sudah bangun. Kamu baik-baik saja. Di mana pria itu? Pria mana? Pria berkuda. Tidakkah kamu melihatnya? Pria itu. Dia sedang menunggang kuda. Tiba-tiba muncul. Lalu menghunus pedangnya. Dan SSS dia mengeluarkannya. Kemudian pria itu. Dia jatuh ke tanah. Banyak. Menghilang begitu saja. Dia juga memakai baju tua. Tidakkah kamu melihat? Oh, pria itu. Jadi kamu juga melihatnya. Aku bilang aku tidak bermimpi. Itu nyata. Tentu saja ini nyata. Lebih nyata daripada mutiara. Aku bilang aku sangat normal. Kamu tidak percaya bahwa pria itu benar-benar ada, kan? Kamu membuatku meragukan diriku sendiri. Oke. Karena pikiranmu tampak baik dan nafsu makanmu normal. Aku tidak khawatir lagi. Aku berkata jujur. Tapi, aneh juga. Pria itu membawa pedang di atas kuda dan memakai pakaian tua. Kamu tidak berfantasi tentang pangeran tampan, kan? Imajinasi seperti wanita. Bahkan mimpimu tentang zaman kuno. Kamu sangat menyukai peranmu. Itu pertanda baik. Aku tidak bermimpi. Tapi mengapa ini terjadi? Oke. Cukup dengan mimpi tua. Dari sekarang mari fokus pada kenyataan. Yaitu, kamu baru saja melewatkan konferensi pers terpenting dalam hidupmu. Jasmine, aku minta maaf. Ini sepenuhnya kesalahanku. Aku hampir pingsan ketika melihatmu pingsan. Tahukah kamu? Aku minta maaf. Ini kesalahanku. Untungnya beberapa staf lewat dan melihatmu. Atau bisa lebih buruk. Apa masalahmu? Apakah kamu begitu gugup sampai pingsan? Apakah karena Nana Sao memanggilmu untuk memperpanjang sewa? Kamu tahu dan masih membicarakannya.
Bagaimanapun Evan Jasmine, semua ini adalah kesalahanku. HMPH? Baik, fokus untuk membaik dulu. Ketika aku telah menyelesaikan ketidakhadiranmu dalam konferensi pers, aku akan berurusan denganmu. Sebagai seorang bintang wanita, kamu tidak boleh makan sampai kenyang. Evan, apakah aku benar-benar dalam masalah? Ini bencana besar. Ayolah jangan khawatir. Jasmine akan menanganinya. Begitulah keadaannya. Lidah tajam, hati lembut. Untuk saat ini, hal terpenting bagimu adalah sembuh dengan baik. Oh tidak. Mengapa hidupku begitu menyedihkan? Konferensi pers besarku. Kejadian ini sangat menyakitkan. Konferensi pers dan pesta peluncuran memakan waktu lama. Tapi Scarlett tidak menjawab teleponnya. Apakah dia baik-baik saja? Mereka bilang dia melakukan tidak ada yang salah dengannya. Dia seharusnya baik-baik saja setelah beberapa hari istirahat. Dia tahu. Aku membantunya di belakang layar. Siapa yang memberitahunya? Mungkin Buchan Jasmine. Apakah itu Nana? Home SHH. Oh tunggu. Berhenti maaf. Sayang Nana, apakah kamu melihat Scarlett hari ini? Scarlett? Gadis parasut yang mencolok dengan ketidakhadirannya di konferensi pers. Parasut. Ya. Apa yang kukatakan benar? Aturan tak tertulis. Apa? Aturan tak tertulis. Meskipun aku merekomendasikannya, dia lulus tes bakat sendiri. Benarkan sutradara? Ya. Peran itu ditujukan untuk orang lain, tapi tiba-tiba berubah ke pemula, bukankah itu mencurigakan? Benarkan sutradara? Benar. Apa kamu benar-benar merasa ini menarik? Kamu sekarang adalah bintang top. Apa kamu takut pemula akan mencuri perhatianmu? Benar sutradara? Oh ya. Tepat sekali. Oh tidak. Aku tiba-tiba merasa tidak ingin syuting drama ini lagi. Sutradara, apa yang harus kita lakukan? Lakukan apa yang kamu mau. Aku juga tidak ingin syuting dengannya. Sutradara, apa yang kita lakukan sekarang? Aku merasa sedikit pusing. Gula darah rendah. Biarkan aku membantumu bangun. Kamu baru saja menjadi populer dan sudah sangat sombong. Benar-benar pembuat onar. Gosip tentangnya tidak berlebihan sama sekali. Di mana ponselku? Aneh sekali. Benda-benda jatuh ke tanah. Semuanya telah diangkat. Milik siapa giok ini? Ini bukan milikku. Bagaimana ini bisa ada di tasku? Mungkin kamu mengambilnya bersama yang lain. Ponselmu seharusnya ada di dalam tas. Ponselmu. Apa masih berfungsi? Ceritakan apa yang terjadi pada Serena. Dia pergi menemui Tuan Wang sendirian. Dan dia belum kembali. Gadis. Scarlett. Apa masalahmu? Scarlett, tolong aku. Tahan dia cepat. Scarlett, ayo pulang. Ayahmu meninggal sejak dini. Kami membesarkanmu. Meskipun kamu tumbuh tanpa ayah, keluarga Wang selalu mencintaimu.
Kamu tidak melupakan itu kan? Tanpa kami, apa ini Paman Wang Feng? Akan menjadi kementerian? Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Lalu mengapa kamu melanggar perintah kami? Kamu masih belum menangani Gongming. Kamu juga secara tidak sengaja menyelamatkannya 2 kali. Mata-mata kamu ada di mana-mana. Tentu saja, kamu masih muda dan adil. Jadi bagaimana kami bisa mempercayaimu sepenuhnya? Jika kamu hanya hidup sampai 60 tahun, pohon-pohon di kuburanmu akan sebesar roda gerobak sekarang bukan? Kamu benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih terhadap Gongming itu. Apakah kamu membiarkannya pergi karena hubungan pribadi? Tentu saja tidak. Dia adalah musuh politik yang harus kita hilangkan. Kamu masih bisa diajar. Ingat, kamu harus menghilangkan Gongming dan mengeluarkan permaisuri Su yang digulingkan. Nyonya Wang Malangku meninggal terlalu muda. Sekarang Nona Zhao harus dipanggil permaisuri secepat mungkin. Ada sangat sedikit wanita di dekat Yang Mulia yang sangat mudah dikendalikan. Jika gagal, bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Jika ITU membuat, kamu akan mengambil nyawamu sendiri sebagai penebusan. Jangan salahkan kami karena tidak berperasaan. Ya, kamu benar. Untuk saat ini, kita harus mulai dengan memeriksa penjaga wanita itu. Aku sudah memerintahkan Simon untuk menanganinya. Apa yang mereka inginkan? Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan memastikan orang tua ini membayarnya. Jangan menatapku seperti itu. Mari kita lihat, apakah kamu mempertahankan sikap itu setelah hukuman. Apakah kamu melihatnya? Tidak ada satupun petunjuk. Sama seperti terakhir kali, itu terjadi dengan cara yang sama sebelumnya. Aneh memang. Bagaimana dengan orang yang kita kirim? Tidak ada tanda-tanda mereka. Mungkin Gongming sudah membunuh mereka. Sekali lagi si cendekiawan Chon Fujian yang keras kepala itu. Bicara. Kamu sembunyikan pendeta tahu itu di mana? Mengaku sekarang. Jadi Tuan Gongming aman? Kalau begitu aku tidak perlu khawatir lagi. Kalau kamu ingin membunuhku, lanjutkan. Tuan Wang bilang padaku untuk tidak menyakitimu. Tapi aku paling benci perempuan sepertimu. Pura-pura polos dan palsu. Berhenti. Terakhir kali kamu melanggar perintahku dan mencoba membunuh Gongming. Sekarang kamu melakukan kesalahan yang sama lagi. Sebenarnya kamu patuh pada siapa? Aku. Atau si tua itu? Tuan Wang. Aku hanya mengikuti perintahmu. Bawa dia pergi. Kamu baik-baik saja? Apakah Tuan Gongming benar-benar aman? Aku belum menemukan jasadnya. Dia mungkin masih hidup. Tapi setelah aku menangkapmu, dia tidak pernah muncul lagi. Dia sangat dingin padamu. Kamu masih peduli padanya?
Si gadis. Berhenti. Lepaskan aku. Aku hanya menjalankan tugas. Lepaskan aku. Gadis. Apa yang terjadi? Tolong berhenti. Bagaimana bisa kamu menindas? Seorang gadis tak berdaya? Berhenti. Nana peran utama pertamanya dalam drama sejarah epik New Zhao Feiyan. Baru saja mengadakan konferensi pers besar-besaran. Berhenti menontonnya itu akan membuatmu sengsara. Yaitu menyakitkan. Lihat nilai komersial Nana Zhao. Barang-barang dari konferensi pers hampir habis terjual. Jadi kenapa kamu masih menontonnya? Kamu juga merasa buruk tapi masih menonton. Berhenti bergerak. Hei Kemobizer, jadi sulit untuk mengecat kukumu. Wanita seperti apa yang memiliki ukuran kaki 40? Itu sebabnya aku perlu cat kuku. Jika terlihat bagus kenapa aku mengecatnya? Katakan padaku. Mengecat kuku kaki pacarmu. Kamu adalah pacar sempurna Cina. Pacar sempurna Cina. Apa itu pacar sempurna? Itu sangat menjijikkan. Apa yang menjijikkan? Kamu kejam. Kemarin seekor kuda berlari liar di pusat kota. Menyebabkan kekacauan. Banyak orang terkejut. Kuda itu? Ini bukan mimpi lagi. Pria dengan pakaian kuno akan membusukkanmu. Pria itu sebenarnya memakai pakaian kuno. Sangat tampan. Dia terlihat seperti pria dari EXO. Tampan seperti EXO? Tidak ada selera. Selama dia lebih cantik dari gadis TFMU. Selain itu kamu pikir kamu setampan itu? Beraninya kamu menghina T-Voice? Kamu tahu seberapa keras mereka bekerja. Oke. Bagaimana dengan pengemis ini? Halo? Ini ponselmu? Mana Jasmine? Dia pergi untuk menangani media. Dan meminta mereka untuk tidak menulis hal negatif tentangmu. Manajerku yang manis dan sayang. Dia pasti malaikat yang kehilangan sayapnya di kehidupan sebelumnya. Aku akan keluar sebentar. Kamu mau kemana? Bukankah aku bilang aku melihat seorang pria kemarin? Ini bukan mimpi. Lihat, aku menemukan ponselku. Sekalian mencari di mana aku meninggalkannya. Jasmine Geleng. Kamu tidak boleh pergi kemanapun. Ya aku tahu. Tidurlah. Jadilah baik. Kamu mau kemana? Apakah pengumumannya sudah keluar? Penyakit Scarlet Lin telah menyebabkan seluruh produksi terhenti. Syuting mungkin akan tertunda. Benarkah? Bantu aku menghubungi penerbit Peng. Tentu. Halo Tuan Peng? Tunggu sebentar, oke. Tuan Peng. Aku tidak ingin melanjutkan drama ini lagi. Aku tidak bisa bekerja dengan seseorang yang mendapatkan peran melalui hubungan. Dan tidak menghargai kesempatan ini. Gantilah pemain utamanya. Atau aku akan berhenti. Nana, benarkah? Apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Ya. Lepaskan aku. Aku hanya sedang bertugas. Lepaskan aku. Gadis. Kamu baik-baik saja. Mengapa kamu berkeringat begitu banyak? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Gadis. Itu benar-benar bukan mimpi.
Mengapa kamu mencuri ponselku? Mencuri? Aku Gongming tidak pernah mencuri. Bagaimanapun juga, aku juga tidak tahu. Apa itu? Apakah kamu mencoba untuk menggemaskan denganku? Lupakan saja. Aku tidak akan berdebat denganmu. Aku juga menemukan ponselku. Kemarin, apa yang terjadi? Kemarin, seorang pembunuh mencoba membunuhku. Pada saat itu, aku bertemu denganmu, Nona. Pembunuh bayaran? Jadi orang itu, apakah dia mati? Aku tidak punya pilihan selain mengambil nyawanya. Jadi katamu. Apa katamu? Benar kan? Oke. Aku ada urusan. Jadi aku pergi dulu. Gadis, bisakah kamu mengembalikan Leontin jadiku? Kontra apa? Kalian berdua, sedang apa kalian? Sedang apa kalian di sini? Sutradara, aku tahu ini sulit bagimu. Tapi pemilihan pemain adalah keputusanmu kan? Tapi Nana itu berbeda, kamu tahu. Aku bukan Zhang Yimou. Kamu tahu maksudku. Proyek ini benar-benar membingungkan. Aku sangat lelah. Aku rasa aku tidak akan pernah jatuh cinta lagi. Oh, dengan gula darah. Aku tutup telepon sekarang. Aku rasa aku akan pingsan. Sutradara. Apa yang telah kulakukan untuk mendapatkan ini? Scarlett, bangun. Kita menghadapi krisis PR. Jasmine, Scarlett baru saja tiba di sini. Dia gila, kamu juga gila? Apakah kamu kehalangan aku? Kenapa kamu tidak menghentikannya? Aku harus memukulmu. Aku akan memukulmu sampai mati. Harus ada batasan dalam menunjukkan cintamu. Bagaimanapun ini adalah rumah sakit. Tidak terlihat baik. Kembalikan kemurnianku. Apakah kamu bermalam di ruang bawah tanah atau apa? Pergi ke pameran kuil. Berpakaian seperti itu? Sobat. Pria ini. Dia agak gila. Kamu lihat. Dia pikir dia adalah Cao Cao. Jadi biarkan dia pergi, oke? Berapa banyak? Kurasa kamu mungkin juga tidak ada di sana. Tidak. Ini hanya baju rumah sakit. Karena saya sakit. Dirawat di rumah sakit? Kalian berdua pasti dari bangsal psikiatri yang sama ya? Aku bilang aku tidak. Aku hanya datang untuk mengambil ponselku. Aku akan pergi. Tidak mungkin. Kita harus pergi bersama. Bersama? Kalian berdua tetap di sini. Aku akan menelepon polisi sekarang. Sekarang kita dalam masalah besar. Halo Jasmine. Apa kamu menemukannya? Aku tahu. Itu kesalahanku. Aku akan meneleponmu nanti. Apa yang harus kita lakukan? Gadis. Berapa banyak? Ayo pergi. Ini pertama kalinya kamu naik mobil atau apa? Kamu tidak tahu cara membuka pintu atau mengikat sabuk pengaman. Apakah kamu berusia 3 tahun? Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah kamu takut? Takut?
Aku tidak takut. Apakah benar-benar menakutkan di dalam mobil? Aku tidak tahu cara mengendarai binatang logam ini. Lampu dan suara ini sangat menakutkan. Gadis. Oh tidak. Berapa banyak? Apakah kamu baik-baik saja? Ya. Tidak masalah. Aku tidak akan mati. Oke? Aku percaya padamu, Nona. Di dunia yang aneh ini, kamu satu-satunya orang yang aku kenal. Kamu? Apa kamu tidak punya keluarga atau teman? Mereka tidak di sini. Mungkin kamu tidak akan mengerti, Nyonya. Tapi aku berasal dari Chang'an di dinasti Han. Chang'an di dinasti Han? Oke. Kemarin, aku yakin kamu ingat dengan jelas. Pembenar bayaran yang mati. Tiba-tiba menghilang. Aku juga tidak tahu kenapa. Tapi sepertinya saat itu, dia sudah berumur banyak. Ya, aku melihatnya. Tapi aku akan gila kalau percaya itu. Tidak apa-apa kalau kamu tidak percaya padaku. Tapi jangan perlakukan aku seperti orang gila. Tolong jangan tengah yang jahat. Jangan lehik yang jahat. Jangan bicara yang jahat. Dan jangan lakukan yang jahat. Ada siapa di sini? Sangat kasar? Kamu yang bicara tentang beberapa bahasa kuno yang aneh. Apa kamu benar-benar bisa berasal dari 2000 tahun yang lalu? 2000 tahun? Kamu aktor yang bagus. Kamu benar-benar terlihat seperti orang kuno. Kamu kuno, aku modern. Apa itu mungkin? Hei, apa kamu punya mata? Aku ada orang di mobil. Dia adalah leluhur kita. Bisa kamu bayar kalau kamu menabrak kami? Jujur saja, siapa kamu? Aku Gongming, pejabat pengawas dinasti Han. Terus saja mengarang. Aku adalah permaisuri Su dari dinasti Han. Apa artinya mengarang? Jasmine, aku yang akan bertanggung jawab untuk ini. Biar aku yang urus ini. Bagaimana kamu akan mengendalikannya? Apalagi direktur yang, bagaimana kamu bisa melewati Nana Zhao? Aku akan mencari cara. Pertama aku akan menemui direktur yang, kemudian aku akan berbicara dengan Nana. Lupakan saja. Setelah aku bertemu dengan wartawan itu, aku akan menggoda dia sendiri. Tidak perlu melakukan itu. Aku yang membuat masalah, jadi aku harus membersihkannya. Jika aku gagal, aku akan meminta bantuanmu. Kamu tahu aku tebal muka. Oke? Tapi jika ada sesuatu yang terjadi, ingat untuk menghubungi aku. Jangan bertindak impulsif, oke? Ingat itu. Telepon aku, oke? Aku tahu. Aku punya sesuatu yang sangat mendesak untuk diselesaikan sekarang. Kalung itu atau apapun, aku akan mengembalikannya padamu ketika kita sampai di rumah sakit. Ini masalah hidup dan mati. Sangat mendesak. Aku butuh bantuanmu, Nona. Sama di sini. Aktor utamanya sedang marah. Takdirku juga ada di tangannya. Kita sepakat untuk tidak berdebat. Jika kamu terus melakukan ini, aku tidak peduli dengan kalungmu lagi. Birpal, tolong urus dengan cepat. Terima kasih. Apa yang terjadi? Tidak membuka pintu, tidak menjawab telepon. Apa dia mencoba menghindari aku? Tunggu di sini. Aku akan memeriksa. Kamu tidak terlihat baik-baik saja. Aku tidak bermaksud kepribadianmu, tapi dari perspektif mental. Kamu tidak terlihat baik. Mengerti apa yang aku maksud? Manusia kuno. Apakah orang yang kamu cari cukup serba bisa? Siapa itu? Tuannya, jangan pergi. Tunggu aku. Dia di sana. Hati-hati. Orang modern tidak tahu ya? Cara menghindari mobil? Aku takut mati. Sekarang sutradara akan membenciku.
Pak Yang, aku minta maaf tentang kejadian tadi malam. Itu kesalahanku. Kesalahan? Aku bersumpah, hal-hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Mohon percayalah padaku. Aku akan memperbaikinya. Aku percaya padamu. Tapi kamu tahu, kalau sifat Nana sangat besar, sangat besar. Untuk Nana, aku akan meyakinkannya. Semua hal ini, kamu bisa menanganinya sesukamu. Aku tidak ingin berurusan dengannya lagi. Jadi apa kamu setuju sutradara? Tapi dengan satu syarat. Nana harus akur dulu. Dia pasti akan setuju. Jangan khawatir sutradara. Aku akan melakukan yang terbaik. Sekarang, kenapa pria itu aneh? Siapa dia? Dia sepupuku yang jauh. Plus tidak. Seorang stuntman. Tidak heran, dia berpakaian sangat aneh. Dia sangat dedikasi. Hanya saja, ada yang salah dengannya. Oke. Ini? Kamu belum pernah makan fast food sebelumnya? Aku benar-benar tidak ingin makan Nona. Aku juga. Tapi kalau kamu tidak makan, kamu tidak bisa bekerja. Mengerti? Ya. Lalu siapa yang akan kamu temui selanjutnya? Seorang wanita yang dingin dan mulia. Zhao Feiyan. Zhao Feiyan? Kenapa kamu terluka? Kamu berdarah. Hanya luka kecil dari beberapa hari lalu. Biarkan aku lihat. Ini harus diobati. Jangan bergerak. Jadi, sudah diobati? Jangan bergerak. Ini hanya salep sederhana. Sulit untuk memperbaikinya karena rambutmu. Jadi kamu perlu memotongnya. Kenapa kamu mempertahankan rambutmu begitu panjang? Bagaimana jika aku mengajakmu untuk potong rambut? Ada toko cukur di dekat sini? Ayo kita pergi. Toko cukur? Tempat seperti apa itu? Kamu akan lihat ketika kita sampai di sana. Ayo pergi. Itu dia. Wow, kamu terlihat sangat tampan. Apa yang harus aku lakukan? Jadi ini toko cukur? Kukira ini klinik medis. Itu sebabnya aku datang ke sini bersamamu. Kalau saja aku tahu, aku tidak akan membiarkanmu memotong rambutku. Untuk mengobati lukamu, kau harus memotong rambutmu. Selain itu, gaya rambut ini jauh lebih baik daripada rambut panjang aneh yang kamu miliki sebelumnya. Kenapa kamu sedih? Tubuh dan rambut kita adalah hadiah dari orang tua kita. Sebagai sarjana Konfusian aku tidak bisa begitu saja memotongnya. Baiklah. Aku hanya ingin membantumu. Dan kamu membicarakan hal-hal kuno lagi. Aku tidak mengerti. Tidak masalah. Ayo pergi. Kamu terlihat sangat keren. Ayo kita pergi. Kenapa kamu melihat mereka dengan ekspresi aneh? Kamu bukan orang mesum kan? Aku melihatnya karena alasan aneh. Mereka hampir tidak berpakaian. Seperti binatang liar. Binatang liar? Jadi apakah aku juga termasuk? Ya. Kamu juga sama. Aku seorang aktor. Kamu tahu apa itu? Artinya seseorang yang cantik dan pintar. Cantik? Kecantikanmu Nona cukup berbeda dengan kecantikan dinasti Han. Apa yang kamu bicarakan? Kecantikan tergantung pada dinasti? Apa itu aktor? Bukankah kita sedang membicarakan apakah aku cantik atau tidak? Kenapa kamu ganti topik? Aktor. Aktor adalah seseorang yang berpura-pura menjadi karakter dalam drama. Aku hampir percaya padamu. Kenapa aku menjelaskan ini padamu? Lalu, kamu bilang kamu adalah permaisuri Su, dan kamu akan bertemu Zhao Feiyan. Apakah ini semua hanya acting? Tepat sekali. Peranku adalah permaisuri Su dari dinasti Han 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun? Permaisuri Su dan Zhao Feiyan
Mereka berasal dari 2000 tahun yang lalu? Tentu saja. Jadi begitu. Tidak heran tempat ini sangat berbeda. Dengan dinasti Han. Aku telah datang 2000 tahun ke masa depan. Dan di sini aku berbicara bebas denganmu seperti ini. Bagaimana kamu bisa begitu dalam karakter? Itu patut diacungi jempol. Jadi bagaimana kamu bisa sampai di sini? Sejak 2000 tahun yang lalu? Aku juga tidak mengerti. Tapi setiap kali seseorang mencoba membunuhku, aku tiba-tiba sampai di sini. Membunuhmu? Siapa yang mencoba membunuhmu? Orang yang dipercaya. Kamu anak yang kasar. Akuilah kebenaran sekarang. Apakah kamu mencuri gulungan itu? Murid yang tidak patuh. Akuilah dengan cepat. Apakah kamu benar-benar melihatnya? Ya, Pak. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kemarin, Wang Mang pergi dengan gulunganmu. Bicaralah. Pak, Gong Ming. Sekarang bagaimana? aku menemukannya. Wang Mang tidak mencuri gulungan itu. Gulungan-gulungan ini, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Mereka melemparkannya ke kolam. Mengapa kamu mengikutiku? Mengapa kamu kabur? Aku sudah cukup. Aku akan pergi. Aku akan pergi bersamamu. Terserah. Mengapa kamu menangis? Hanya melihat meja belajar pribadi. Air mataku tidak berhenti. Aku juga. Gong Ming, Aku tidak benar-benar ingin menyerah. mari kita ingat apa yang dikatakan Confucius. Luruskan hatimu. Tanam dirimu, manajemen keluarga, pemerintahan nasional, dan membawa kedamaian ke dunia. Bagaimana menurutmu? Tidak ada. Aku akan mengatasinya dan segera kembali kepadamu. Tolong tepati janjimu. Dan segera kembali. Jangan khawatir. Mengapa kamu di sini? Aku datang untuk meminta maaf. Untuk apa? Lanjutkan. Aku tidak sengaja melakukannya. Tapi aku melewatkan konferensi pers. Dan karena aku sakit, aku menunda jadwal syuting semua orang. Jadi aku di sini untuk meminta maaf. Kalian berdua lanjutkan. Aku akan merokok. Aku benar-benar minta maaf. Tapi aku benar-benar ingin masuk ke drama ini. Apa gunanya meminta maaf? Apakah kamu tidak mendapatkan peran ini dengan menggunakan Ethan Han? Tapi, apakah kamu berpikir untuk menjadi aktor? Apakah semudah itu? Tahukah kamu berapa banyak yang harus kamu korbankan untuk menjadi pemeran utama? Sama seperti seorang ratu. Kamu harus menjaga citramu. Hati-hati dalam segala hal. Kamu tidak boleh membuat satu kesalahan pun. Tapi Nyonya Lin, kamu tidak bisa tepat waktu dan profesional. Bagaimana kamu bisa menjadi aktor?
Aku tidak memiliki bakatmu. Dan aku juga mengacaukan banyak hal. Tapi aku bersedia memainkan begitu banyak peran kecil. Hanya karena aku sangat suka akting. Aku akan bekerja keras. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku juga berharap bisa belajar darimu. Jadi tolong, beri aku kesempatan untuk berada di drama ini. Aku akan menerima hukuman apapun yang kamu berikan. Apa saja. Kalau begitu berlututlah di depanku dan minta maaf. Apa yang kamu katakan? Aku bilang berlutut. Bukankah kamu bilang akan bekerja keras? Aku minta maaf. Jangan lakukan ini. Tolong. Aku memohon. Bukankah dia bilang akan melakukan apa saja? Jadi kenapa dia begitu cerewet? Aku selalu melakukan apa yang kukatakan. Sepertinya aku tidak bisa menahannya. Kamu setuju dia tidak layak dimaafkan? Kan? Dia masih berdiri di sana. Sepertinya dia tidak menginginkan peran itu lagi. Kamu sangat tidak sopan. Apa? Siapa yang kamu pikir kamu ini? Tidak menghormati seseorang seperti ini. Itulah yang membuat orang merendahkanmu. Ucapkan lagi. Kamu persis seperti yang dikatakan rumor. Tidak sopan, tidak berkelas, tidak hormat. Dan kamu berani membalas? Berhenti. Siapa kamu? Dia datang untuk meminta maaf. Dan dia sudah terlalu merendahkan dirinya. Seberapa jauh? Kamu keterlaluan. Apa yang kamu katakan? Siapa kamu? Karena dia sudah meminta maaf. Kamu harus menerimanya. Itulah yang dilakukan orang baik. Jangan lakukan pada orang lain apa yang tidak ingin kamu alami. Kamu tidak berbeda dengan Xiao Feiyan, yang mengacaukan istri dan melukai putra mahkota. Seperti penampilanmu yang aneh. Hatimu juga jelek. Penampilanku? Aneh? Apa ini yang kamu sebut? Masalah hidup dan mati? Kamu sudah melakukan semua yang kamu bisa. Aku percaya akan ada cara lain untuk menyelesaikannya. Ayo pergi. Aku turun tangan untuk menjadi penengah di antara kalian berdua. Apakah itu salah? Tidak. Aku hanya tidak berpikir begitu. Kamu akan lebih menakutkan dari yang kukira. Kamu benar-benar berani. Nana Zhao berteriak seperti itu. Apa kamu melepaskannya? Apakah kemarahanmu padaku kebetulan? Melampiaskannya padamu? Ya bisa dibilang begitu. Dia benar-benar keterlaluan. Untuk seseorang seperti saya aktor kecil, tidakkah saya pantas mendapatkan rasa hormat? Beraninya dia meminta saya untuk berlutut? Berapa banyak? Kamu baik-baik saja? Tentu saja. Saya sehat. Dia sebenarnya mengatakan saya mendapatkannya melalui koneksi. Saya selalu berpikir, saya dipilih melalui tes bakat. Sampai konferensi pers, saya tahu saya adalah pekerja ekstensi. Itu sebabnya saya sangat ingin pergi. Dan pada saat itu, kau dan hal-hal aneh itu tiba-tiba muncul. Saya pingsan di jalan. Tentu saja saya tidak bisa kembali. Saya juga melukai wajah saya. Bagaimana saya bisa tahu? Apakah hal-hal akan seperti ini? Berapa banyak? Berikan saya tisu. Tisu.
Jauh lebih baik sekarang. Ayo kita keluar. Pergi ambil loketmu atau apapun itu. Kami yakin tidak apa? Tentu saja tidak. Karena saya tidak bisa berakting lagi. Setidaknya saya sudah melampiaskan kekecewaan saya. Saya merasa lebih baik sekarang. Ayo pergi. Tunggu saya di sini sebentar. Saya akan naik. Untuk mengambil penghitung giok itu. Oke. Saya akan menunggumu di sini. Sangat dingin. Ini. Terima kasih. Sama-sama. Tapi liontin ini terlihat cukup biasa. Mengapa kamu begitu buru-buru mencarinya? Apakah ini berharga? Atau mungkin warisan keluarga atau sesuatu? Sekarang saya sudah menemukannya. Aku akan pergi sekarang. Tidak ada yang istimewa. Kamu tidak kedinginan? Aku bisa mengantarmu pulang. Tidak, terima kasih. Tidak mungkin. Aku sudah membawamu kemana-mana sepanjang hari ini. Kurasa ini agak. Bagaimanapun juga, Nana Zhao. Kamu juga membantuku. Bukankah orang-orang kuno percaya pada pentingnya membalas budi? Jadi katakan padaku, kamu mau pergi kemana? Aku harus pergi ke tempat yang jauh. Kurasa kamu tidak bisa mengantarku ke sana. Tapi aku menghargai niatmu. Kamu sangat keras kepala. Seberapa jauh itu mungkin? Jika aku tidak bisa mengantarmu ke sana, setidaknya aku bisa mengantarmu ke stasiun kereta bawah tanah terdekat. Duduk yang nyaman. Ngomong-ngomong, apa yang dikatakan Confucius tentangku tadi? Katakan lagi. Di masa depan, mungkin aku bisa menggunakannya. Ketika aku sedang bermain drama kostum. Scarlett, kenapa kamu pulang terlambat? Bagaimana? Kamu berpakaian seperti orang yang tidak akur. Berjalan-jalan di jalanan? Aku melihat pria aneh itu lagi. Pria apa? Tidakkah kamu ingin melihat Nana? Aku tidak bermimpi. Ini nyata. Pria itu, dia benar-benar berasal dari zaman kuno. Apa yang dia bicarakan? Tidak tahu. Mungkin sarafnya masih belum pulih. Haruskah kita memeriksanya lagi? Aku tidak bercanda. Aku mengatakan yang sebenarnya. Pria itu menghilang tepat di depan mataku. Oke. Sudahlah dengan semua omong kosong ini. Bagaimana kabar Nana? Aku tahu kau akan mengacaukannya. Jasmine, aku salah. Aku mengaku oke? Bergerak atau tidak? Apakah kau mau? Selamat malam Tuan. Ini menunya. Terima kasih. Mengapa kau mengajakku ke sini? Aku agak kasar kemarin. Dan aku merasa sedih tentang itu. Jadi aku ingin mentraktirmu. Makanan di sini cukup enak. Lihatlah kira. Tidak makan setelah jam 6 sore. Tidak heran kau tetap dalam bentuk yang baik. Ethan.
Bisakah aku memesan lobster? Lobster di sini luar biasa. Diam. Diam. Apakah kau menyuruhku untuk diam? Aku memintamu untuk diam. Seperti seorang pria. Namun, untuk Nona aku dan Nona Scarlett bekerja sama dengan bahagia dalam kru ini. Bersulang. Jadi kau di sini untuk berbicara atas nama Nona Lin. Dia datang menemuiku malam ini. Dan sekarang giliranmu malam ini. Kalian berdua cukup selaras. Kau bilang Scarlett datang menemuimu. Apa yang dia katakan? Dia bilang aku tidak punya sopan Tidak santun. hormat dan tidak punya kelas. Dia tidak pernah pandai berbicara. Dia agak kikuk. Tapi dia orang baik. Orang baik? Dia langsung menampar Nana begitu melihatnya. Serius? Jadi, pasti sakit kan? Aku tidak tahu apakah dia hanya bodoh atau hanya naif. Bermain polos di depan orang, lalu ada gosip di belakangnya. Saya sudah melihat banyak wanita seperti itu. Ya. Tapi dibandingkan dengan itu, saya lebih suka menanyakan hal lain kepada Anda. Apakah saya benar-benar terlihat? Lebih jelek secara langsung daripada di kamera. Tidak sama sekali. Anda adalah aktris tercantik yang saya kenal. Apa yang salah dengan itu? Tidak ada. Seseorang mengatakan hari ini bahwa saya Sedikit aneh. Mengapa Anda datang menemui saya lagi? Belakangan ini, Anda khawatir menangani masalah dengan MSU. Kami datang untuk memeriksa Anda. Kami akan segera mengurusnya. Jangan khawatir Yang Mulia Ratu. Apa yang terjadi dengan Guru Su? Dan mengapa saya harus khawatir? Yang Mulia Ratu, mengapa? Mengapa Anda berpura-pura tidak tahu? Saya hanya pernah mengabdikan diri kepada Yang Mulia, dan tidak pernah peduli dengan hal lain. Untuk kalian semua. Ini pertama kalinya kita bertemu. Jadi bagaimana Anda bisa mengatakan saya berpura-pura tidak tahu? Dan apa maksud Anda dengan itu? Saya benar-benar mengerti. Apa yang Anda katakan, Yang Mulia? Tunggu. Mr. Wang, tolong tetap di sini. Silakan masuk. Dia belum datang menemui saya selama beberapa hari, membuang pil aroma yang Anda berikan kepada saya. Apa yang harus saya lakukan? Jangan khawatir, Yang Mulia Ratu. Yang Mulia akan segera berubah pikiran. Segera setelah saya dinobatkan sebagai permaisuri, saya pasti akan memberi Anda hadiah. Anda dan saya bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jadi apakah rumor itu benar? Saya dengar Anda tidak menyukai wanita. Bisakah saya menjadi pengecualian? Segera. Kamu akan melihatnya. Zhao Feiyan takut sesuatu akan terjadi. Jadi sekarang dia ingin menjauh dari kita. Dia sangat lesek. Aku tahu. Dia tipe orang yang baik. Tapi akhirnya, dia tidak cukup pintar. Dia menghindari kira. Untuk menghindari krisis sementara. Suatu hari nanti, dia akan menyesali apa yang dilakukannya hari ini. Tapi keluarga Wang kami akan mendukungnya menjadi ratu. Jika dia melahirkan putra yang mulia, dia akan menjadi ratu ibu. Bukankah itu mengancam fondasi keluarga Wang? Dasar. Dia tidak lebih dari tumbuhan merambat yang menempel pada Yang Mulia. Jadi dia tidak punya dasar. Ketika pohon layu dan membusuk, dia juga akan layu.
Di mana Yang Mulia sekarang? Dia bersama Tuan Gongming sekarang. Kenapa kamu tidak memberitahuku semuanya? Untukmu, apakah Serena lebih penting daripada ratu yang digulingkan? Berhenti mencoba membantu ratu yang digulingkan mendapatkan kembali kasih sayang. Kamu membahayakan dirimu sendiri secara gratis. Apakah itu sepadan? Gongming. Ini adalah saran terakhirku untukmu demi Serena. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Wang Mang. Ini adalah terakhir kalinya aku berdiri bersamamu. Sebagai kepercayaanmu. Jalan yang kita tempuh sekarang. Aku telah berjalan bersamamu berkali-kali. Kupikir kita akan bersama selamanya. Tapi sepertinya kita akan berpisah pada akhirnya. Ya. Apakah kamu membenciku? Bagaimanapun orang-orangku pernah menyakitimu. Aku hanya penuh keluhan dan penyesalan. Keluarga uang kami tidak akan membiarkanmu pergi. Dan aku tidak bisa lagi melindungimu, karena Simon dikirim untuk membunuhku. Kenapa berpura-pura lain? Apa maksudmu? Jaga dirimu baik-baik. Apa rencanamu untuk masa depan? Dalam permainan catur ini, kau tidak punya langkah lagi. Masa depan. Masa depan ada di tanganku. Masa depan. Apa artinya itu? Gongming, aku akan membiarkanmu pergi untuk terakhir kali. Gunakan pendeta Tao itu untuk menukar Serena. Kau akan bertemu dengannya. Kenapa kau masih terlihat kecewa? Apa yang akan kau lakukan padanya? Jika kau adalah aku, apa yang ingin kau lakukan padanya? Sekarang saksi itu kembali di tanganmu. Tolong jangan ganggu dia. Kita berdua tahu, orang seperti apa dia. Bahkan jika langit runtuh, dia tidak akan menyerah. Kau sudah menderita banyak. Maaf Tuan. Ayo pergi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pertimbangkan lebih lanjut. Untuk menyelamatkanku bagaimana bisa kau? Kau sudah melalui begitu banyak masalah untuk menemukan pendeta Tao itu. Dan sekarang untukku kau. Serena, kau adalah seseorang yang tidak bisa aku kalahkan. Bukankah itu hal yang benar untuk dilakukan? Apa kau berencana menyerah pada sang ratu? Tidak. Aku akan membuat rencana lain untuknya. Jangan khawatir tentang itu. Sekarang ikuti jalan ini dan temui Tuhanku. Jaga dirimu baik-baik. Tidak. Melindungimu adalah tugasku Tuan. Apa yang terjadi hari ini tidak boleh terjadi lagi. Kamu harus pergi. Saya tidak akan membebani Anda lagi, Pak. Membiarkan saya pergi seperti ini. Saya lebih baik mati.
Serena. Kamu sangat keras kepala. Oh, kamu bilang punya rencana lain. Apa kamu sudah memikirkan sesuatu? Kalau begitu oke. Ada sesuatu yang perlu saya ceritakan padamu. Direktur. Coba ini. Scarlett tidak mengganggumu kemarin kan? Perangai Scarlett. Yang lain benar. Ya, Dia tiba-tiba datang padaku seperti itu. Itu membuatku dalam posisi sulit. Kamu tahu? ya saya tahu. Saya benar-benar minta maaf. Jadi ketika saya kembali hari itu, Saya menegurnya dengan baik, kamu tahu. Saya minta maaf. Apa Nana bilang sesuatu? Ini aneh sih. Dia tiba-tiba berubah sikap. Dia bilang dia bersedia melakukan drama ini. Kenapa? Sepertinya Ethan Han meminta maaf padanya untuk Scarlett. Besar sekali. Mari kita lupakan sekarang. TAPI bar saya katakan. Jangan biarkan Scarlett membuat masalah lagi. Jika konferensi pers seperti itu terjadi lagi. Dengar, saya tidak akan bisa menanganinya lagi. Direktur, tidak masalah. Saya kembali dan menegurnya dengan baik hari itu. saya marah. Saya janji, Ini tidak akan terjadi lagi. benar-benar tidak. Director. Kue di sini sangat terkenal. Mau mencoba? Pelayan, Tunggu, aku sudah berusaha menjaga bentuk tubuhku yang sempurna. Akhir-akhir ini istriku terus ngomel setiap hari. Aku sudah gemuk. sutradara. Anda sangat tampan. Kalau Anda kurus lagi. Para aktor akan merasa tertekan tahu? Benarkah? Ya beneran. Sekarang, ini trikku sebagai pecinta makanan. Ngomong-ngomong, aku pikir, saranmu bagus. Aku akan makan sepotong kue. Tidak masalah. Pelayan, satu setiap rasa. Rasanya enak. Benar kan? Alur ceritanya tiba-tiba berubah drastis? Siapa yang tahu? Sutradara bilang, Ethan Han minta maaf ke Nana. Apa? Serius? Kenapa dia selalu ikut campur urusanku? Aku tutup teleponnya. Scarlett, jangan marahi dia, oke? Kenapa tidak? Tergantung, aku benar-benar akan jadi wanita parasut. Nana akan semakin meremehkanku. Jadi apa kalau aku tidak dapat peran itu? Aku tidak peduli soal gengsi. Tindakan lebih penting, oke? Jangan lakukan hal bodoh. Selain itu, kalau kamu berakting dengan baik, kau akan membuktikan dirimu sendiri. Bagaimana kondisi fluenmu? Kemarin kamu jalan-jalan pakai baju rumah sakit. Apakah kamu akan dipulangkan? Ini cuma flu. Aku mau pulang dan istirahat. Evan sedang mengurus keluarku dari rumah sakit. Sutradaranya datang. Dah? Apa yang terjadi? Semuanya berantakan. Kemarin, aku disakiti tanpa alasan. Mungkin kamu tidak akan mengerti Nyonya. Tapi aku berasal dari Chang'an di dinasti Han. Kamu sudah melakukan semua yang kamu bisa. Aku percaya, akan ada cara lain untuk menyelesaikannya. Ulangi lagi. Di masa depan, Mungkin aku bisa menggunakannya ketika aku berada dalam drama kostum. Tapi pria dari zaman kuno itu, dia benar-benar berasal dari dinasti Han. Dia bahkan tidak memberitahuku bahwa dia akan pergi, hilang begitu saja. Apakah kata-katamu benar? Di masa depan, Tuan, mengapa kamu memotong rambutmu seperti ini? Di masa depan itu, aku mengalami banyak hal aneh. Tapi, tubuh dan rambut kita adalah pemberian dari orang tua kita. Bagaimana kamu bisa memotongnya dengan mudah? Dengan penampilanku sekarang, wajar jika kamu merasa aneh. Rambut pendek lebih mudah. Selama ajaran Confucius dan Mencius ada di hati kita, kita tidak perlu khawatir tentang hal kecil seperti itu. Lihat ini. Lihat karakter yang terukir di atasnya. Waktu berubah, dunia berubah. Ada kematian, ada kehidupan. Waktu terus berjalan.
dan dunia berubah bersamanya. Keadaan sulit membawa kemakmuran. Bahaya bisa berubah menjadi keselamatan. Setiap kali aku dalam bahaya, penghitung giok ini membawaku ke dunia 2000 tahun dari sekarang. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Sangat sulit untuk dimengerti. Aku juga tidak tahu, karena kejadian aneh ini. Giok yang kamu berikan padaku, ternyata memiliki kekuatan Jika seperti itu itu. benar, itu adalah kejutan dan berkah besar. Setidaknya itu menyelamatkan hidupmu. Meskipun kamu tidak bersamaku, penghitung giok ini masih bisa menyelamatkanku atas namamu. Terima kasih. Jadi, apa rencanamu sekarang, Tuan? Tentu saja aku akan menggunakan kekuatan itu. Menggunakan? Dengan penghitung giok ini, aku bisa melihat masa depan dan tahu apa yang akan terjadi di dinasti Han. Waktunya telah tiba. Aku butuh bantuanmu. Apakah kamu? Tidak, aku tidak akan. Jika prediksimu salah, bukankah itu berarti kamu bisa mati di tanganku? Pernahkah aku mengatakan sesuatu yang tidak benar padamu? Tidak, tidak pernah. Arahkan ke hatiku. Serena, cepat. Tolong buat janji padaku. Kamu akan kembali dengan selamat. Aku berjanji. Maafkan aku. Apakah kamu melihat Eden Han tadi? Ward 504. Tapi, apa hubungannya dengan pasien di Ward 504? Aku dengar dia baru bekerja dengannya di drama kostum. Namanya Scarlett Lin. Jadi dia seorang aktor? Acara apa saja yang dia mainkan? Aku tidak yakin. Gadis. Berapa banyak? Bolehkah aku bertanya? Mengapa kamu di sini? Karena aku merindukanmu. Apakah lukamu sudah lebih baik? Biarkan aku melihat. Itu tidak serius. Mengapa kamu berbicara dengan Nana atas namaku? Aku dengar. Dia meminta kamu untuk berhenti. Jadi aku pergi menemuinya. Jangan marah. Nanti kamu akan dapat kerutan di wajah. Lihat. Jangan sentuh aku. Hei ganteng. Merek parfum apa yang kamu pakai? Tapi jangan terlalu khawatir. Bukan karena aku Nana Sao membiarkanmu pergi. Dia bilang setelah bertemu denganmu, dia mengubah pikirannya. Katanya kamu tampak berbeda. Dari biasanya, atau dari yang lainnya. Apa benar begitu? Apa maksudmu dengan berbeda? Aku juga tidak yakin. Dia sangat sulit diajak bicara. APA yang orang-orang di industri. Semuanya benar. Betul sekali. Ganteng. Bagaimana kalau kita ke atap gedung? Pemandangannya di sana sangat indah. Lupakan saja. Terlalu dingin. Aku tidak mau pergi. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Kemana mereka pergi? Kamu juga keluar. Aku harus berganti baju. Lakukan saja di sini. Kamu punya terlalu banyak waktu luang. Apapun itu. Aku sangat minta maaf. Ujian bakat itu salahku. Aku juga membuatmu melewatkan konferensi pers. Bahkan pingsan di jalan. Lupakan saja. Aku terlalu sombong.
Aku hanya lari keluar tanpa berpikir untuk melepaskan emosi. Kamu tahu, kelemahanku adalah aku impulsif. Aku tidak memikirkan konsekuensinya. Tapi itu juga kekuatanmu. Setidaknya di mataku itu adalah kekuatan. Sungguh aneh, selalu menarik pekerjaan nyata. Oke. Kamu aneh. Ini hadiah perpisahanmu. Apa itu? Drama panggung yang tidak sempat kita tonton dulu. Sudah minta banyak orang untuk beli tiketnya, tapi tidak ada yang bisa dapat. Malam ini adalah premiernya. Ayo ikut aku nonton. Dengan kamu. Lupakan saja. Kalau kamu tidak ikut aku juga tidak akan pergi. Kamu ngapain? Sayang banget. Gimana kalau aku ikut kamu? Itu cuma pertunjukan. Oke. Maafin aku. Di mana letak ruang 504? Biarkan aku ambil sendiri. Nanti aku naik taksi. Aku antar kamu pulang. Aku bilang tidak usah. Evan pergi kemana? Aku tinggal HP di ruang rumah sakit. Aku ambil. Aku ambil lebih cepat. Kamu siapa? Aku mencari Nona Scarlett. Nona Scarlett. Siapa pria ini? Kamu kenal dia? Tidak, aku tidak kenal. Boleh aku tanya apa yang kamu mau? Aku mencari Nona Scarlett. Tunggu. Scarlett bilang 2 hari lalu. Dia melihat pria berpakaian kuno. Dan sebelum dia pingsan di jalan, dia juga melihat pria ini. Mungkinkah dia orang aneh? Apa Scarlett pingsan karena dia? Apa dia stalker? Ethan. Bajunya juga aneh. Mungkinkah dia orang yang aneh? Pergi beritahu perawat. Aku akan pergi sekarang. Kemana? Hubungi keamanan. Kemana dia pergi? Dia lari terlalu cepat. Aku bilang padamu, ada seorang pria berkostum. Tepat di ruang rumah sakit. Apakah kamu sudah memberitahu mereka? Kamu bilang dia masuk ke bangsal? Ya, cepat hubungi keamanan. Oh, baiklah. Kamu ngapain di sini? Aku sudah menunggu lama sekali. Kamu hampir dalam bahaya. Ada penguntit di kamarmu. Seorang mesum. Mesum apa? Bukannya kamu bilang kemarin bahwa kamu melihat seorang pria berpakaian kuno? Nah, si penjahat muncul di kamarmu hari ini. Aku sangat takut. Apa? Aku sudah menghubungi keamanan untukmu. Tolong cepat, oke? Selain itu Scarlett. Kemana dia pergi? Kemana dia pergi? Kenapa dia kembali lagi? Jangan berteriak. Kamu ngapain? Kamu membuatku takut. Aku minta maaf. Tapi aku senang. Aku berhasil menemukanmu, Nona. Aku? Kamu serius? Bagaimana kamu bisa tersesat waktu itu? Apakah kamu benar-benar dari zaman dulu? Aku sudah bilang. Itu benar-benar nyata. Kamu masih tidak percaya padaku? Tentu saja tidak. Bagaimana aku bisa percaya itu? Kenapa orang zaman dulu terlihat persis sama seperti kita orang modern? Kamu mau apa denganku? Aku butuh bantuanmu, Nona. Kenapa hanya aku yang kamu butuhkan bantuannya? Karena di dunia ini, kamu adalah satu-satunya orang yang aku kenal.
Lajukila. Aku pikir, kamu akan mengatakan ya. Serius? Apa aku terlihat punya banyak waktu luang? Jadi beritahu aku, bagaimana aku bisa membantu kamu? Apakah ada tempat di sini, di mana aku bisa mempelajari sejarah dinasti Han? Dinasti Han? Perpustakaan seharusnya punya apa yang kamu cari. Bisakah kamu membawaku ke sana? Tapi kita perlu keluar dari sini. Aku akan menunggu kamu di luar, Nona. Scarlett, di sini kamu. Kami sudah mencarimu selama ini. Aku hanya ke toilet. Ethan. Scarlett sudah kembali ke kamarnya. Tidak perlu melanjutkan pencarian. Cepatlah kembali. Apa kamu melihat orang yang mencurigakan? Tapi tidak menemukannya. Tidak, aku tidak melihat siapapun. Hei putri. Menurutmu bagaimana? Meneer Ethan Han? Maksudmu apa? Parfumnya sangat enak. Dan dia memiliki tubuh yang bagus. Aku tak pernah peduli tentang penampilan pria. Kamu juga tidak peduli dengan isi hatinya. Aku berharap Jasmine ada di sini. Aku lebih suka bertanya padanya. Aku akan pergi sekarang. Bawa barang-barangku untukku. Kemana kamu akan pergi? Ayo pergi bersama. Aku hanya butuh sedikit waktu. Aku sudah terkurung di rumah sakit ini selama beberapa hari. Sangat sesak. Biarkan aku berjalan sendiri. Jika Ethan Han datang, katakan padanya. Bawa payung. Payung? Sekarang sedang hujan. Dia ada di mana? Tidak sadar kalau sedang hujan. Sudah lama menunggu? Tidak apa-apa. Kita harus pergi kemana? Ayo kita ke arah sana dulu. Kenapa kamu menghindari saya? Saya semakin basah. Saya tidak butuh itu. Pria dan wanita tidak boleh berdekatan. Kamu pegang sendiri saja, Nona. Omong kosong. Kamu mungkin tidak butuh itu. Tapi saya butuh. Berikan pada saya. Kenapa kamu melihat saya? Takut orang tidak tahu. Kamu dari zaman dulu? Kita bisa naik taksi di Kita sini. akan sampai sebentar lagi. Cepat keringkan dirimu, atau kamu akan masuk angin. Berikan pada saya. Saya akan melakukannya sendiri. Kenapa? Kamu melihat saya seperti itu? Saya hanya merasa sangat aneh. Tunggu sebentar. Apa yang salah dengan itu? Wajahmu sangat merah dan kamu terlihat demam. Apakah kamu masuk angin? Saya rasa begitu. Saya pikir tadi saya basah kuyup. Saya minta maaf, karena kamu bisa. Saya akan baik-baik saja. Apa yang harus kita lakukan? Kamu basah kuyup. Saya punya ide. Biar saya ajak kamu ke suatu tempat. Benarkah? Apakah kamu harus memakai pakaian aneh ini? Tentu saja.
Ini celana untuk bagian bawah. Dan ini atasan. Bisakah kamu memakainya dengan benar? Ini celana? Kenapa mereka begitu ketat? Karena sudah terpasang. Gaya ini sedang tren sekarang. Lupakan saja. Ayo pergi dari sini. Tidak mungkin. Ini karena penampilan lemahmu, sehingga orang mulai mencurigaimu. Jangan keras kepala. Cepat ganti. Ayo, ayo, ayo. Kenapa aku memilih toko mahal? Pacarmu sangat tampan. Apa itu aneh? Tidak, sama sekali tidak. Tidak aneh. Ini lebih cocok dari yang kubayangkan. Berapa harganya? Kamu juga jauh lebih baik dari penampilanmu yang aneh kemarin. Kemarin kamu terlihat seperti hantu. Terus kenapa? Hati-hati atau aku bisa berubah menjadi hantu Dan dalam sekejap. memakanmu. Hari ini Nona, kamu sangat luar biasa. Baru sekarang kamu menyadarinya. Oh, ngomong-ngomong, toko ini sedang ada promosi. Shawl ini untukmu. Sempurna. Masuk ke mobil. Tidak perlu. Kamu tidak boleh masuk angin lagi karena aku. Terima kasih. Ini, ambil ini. Apa itu? Itu misi. Kita belum sampai di perpustakaan, jadi kita punya waktu untuk bersantai. Sudah mulai membosankan. Jika itu, aku tidak membutuhkannya. Musik dari zamanmu menjengkelkan. Dengarkan saja. Dua. Kamu di mana sekarang? Kamu meninggalkan rumah sakit tanpa bilang apa-apa. Dan kamu tidak menjawab teleponku. Aku tidak tahu kamu menelepon aku. Apa yang salah dengan itu? Maksud kamu apa? Kamu tidak janji untuk pergi denganku. Bukannya kamu yang minta aku ikut nonton drama? Oh, iya. Kamu di mana sekarang? Aku akan jemput kamu. Aku tidak bisa pergi hari ini. Ada hal lain yang muncul. Apa?
Apa itu? Kalau tidak mendesak, datanglah menemuiku. Itu sesuatu yang penting. Aku tidak bisa pergi. Aku minta maaf. Aku akan telepon kamu lagi. Apa yang terjadi? Susah dapat tiket itu. Ethan, kamu terlihat tidak enak badan. Masalah pencernaan? Balik aja pulang. Apa? Kita tidak akan main? Oh Ethan, bisa kasih aku tiketnya? Aku benar-benar ingin melihatnya. Aku dengar ada seorang cewek yang sangat cantik. Apakah ini semua buku? Ya. Ini semua buku, dan mereka juga punya apa yang kamu cari. Buku tentang sejarah dinasti Han. Bagaimana itu dibuat? Maksudmu buku? Itu terbuat dari kertas. Dan kertas itu terbuat dari kayu. Biar aku pikir. Aku masih ingat saat kertas pertama kali ditemukan oleh seorang pria bernama Chai di dinasti Han. Sekarang semua orang di dunia menggunakan kertas yang dia ciptakan. Dinasti Han yang hebatku? Kertas. Sangat ringan dan mudah dibaca. Ini pertama kalinya. Aku benar-benar merasa iri. Dunia ini ada di sini. Ya Tuhan. Ini juga pertama kalinya. Aku melihatmu begitu bahagia. Sekarang, sejarah apa yang ingin kamu ketahui? Waktu yang aku tinggali. Sejarah tahun pertama Yongshi. Tahun pertama Yongshi. Zaman apa itu? Aku akan mencarinya. Tunggu sebentar. Apakah ini yang dimaksud? Ya ini adalah kitab Han. Aku baru saja melihatnya. Itu tahun 16 SM. Pustakawan bilang, cukup cari kitab Han. Aku berikan versi tradisional Tiongkoknya. Apakah aku perhatian? Itu kebetulan. Latar belakang pertunjukan yang akan aku mainkan ada dalam periode waktu yang sama. Ngomong-ngomong tentang itu, aku ingat kamu bilang bahwa kamu memerankan Permaisuri Su. Ya.
Dan sekarang aku benar-benar bertemu seseorang. Dari periode waktu itu. Ini sangat menakjubkan. Tidakkah kamu membacanya? Mengapa kamu begitu gugup? Momen ini melawan hukum alam. Bagaimana aku tidak gugup? Tahun ketiga Hongjia. Pada bulan November musim dingin. Permaisuri Su dicopot. Tahun pertama Yongxi pada bulan Juni. Permaisuri Zhao diangkat. Pada akhirnya, Zhao Feiyan adalah Tahun Permaisuri. Pada bulan November, Permaisuri Su diberi racun dan meninggal dengan meminumnya. Apakah kamu sehat? Apakah semua ini benar? Ratu, sebenarnya dijatuhi hukuman mati oleh Yang Mulia. Ya. Karena aku memerankan Permaisuri Su. Aku tahu persis. Begitulah keadaannya. Aku tidak percaya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah ini akan menjadi masalah bagimu? Maaf, waktu tutup. Oke, aku tahu, maaf. Mereka tutup sekarang. Kita harus pergi. Kamu baik-baik saja? Akhirnya, aku tetap tidak bisa menegakkan keadilan di dinasti Han. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Untuk memulihkan Permaisuri Su dan membersihkan namanya dari kebohongan Zhao Feiyan dan keluarga Wang, dan untuk merapikan istana. Kamu gagal bukan? Jangan berkecil hati. Kamu bisa kembali dan mengubah sejarah, benar? Sekarang kamu tahu apa yang akan terjadi. Kamu punya kesempatan untuk mengubahnya. Kamu benar, Nona. Aku harus melakukan sesuatu. Tapi, Yang Mulia berkata, takdir tidak bisa dilawan. Bisakah Tuhan benar-benar bermaksud menghancurkan tatanan yang sah dan meninggalkan ratu? Tidakkah kamu punya penangkal jet itu? Apakah kamu bilang? Karena kamu percaya. Datang ke sini ada alasannya. Mungkin Tuhan menginginkan kamu mengubah keputusan pencabutan Permaisuri Su. Benar bukan? Seperti bagaimana kamu bertemu denganku. Bukankah itu karena alasan yang sama?
Di waktumu, orang yang ingin kamu selamatkan adalah Permaisuri Su, dan di dunia ini, kamu bertemu denganku yang memerankan Permaisuri Su di drama TV. Lihat, bukankah ini takdir? Bukankah ini takdir? Menurutmu, itu benar. Ada kehendak ilahi yang bekerja. Jadi, kamu harus kembali dan mengubah sejarah. Seperti dalam drama perjalanan waktu kita. Nona, kata-katamu sebenarnya memberiku harapan. Kamu menyelamatkan hidupku sebelumnya. Sekarang kamu telah membangkangku dan membantuku melihat takdir dengan jelas. Aku benar-benar berterima kasih padamu, Nona. Gongming, kamu tahu, ketika kamu melihatku, apakah kamu merasa seperti melihat melalui diriku? Melihat melalui. Apakah aku benar-benar seperti itu? Di matamu, sepertinya kamu memiliki sinar X. Mempertimbangkan masalahmu, itu selesai sekarang. Ayo pergi. Apakah ada tempat lain yang ingin kamu kunjungi? Aku akan menemanimu. Tidak perlu. Mulai sekarang, aku akan menghadapi ini sendiri. Sendiri. Aku telah menerima 2 kebaikan besar darimu. Aku tidak bisa merepotkanmu lagi. Oke. Aku mengerti. Jadi di masa depan, kamu tidak perlu melihatku lagi. Aku telah merepotkanmu berkali-kali. Aku minta maaf untuk itu. Maafkan aku. Oh, jangan bilang begitu. Aku berharap kamu pasti akan berhasil. Berjabat tangan. Apa artinya ini? Seperti ini. Ini cara mengucapkan selamat tinggal. Aku takut. Aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Kamu tidak punya telepon. Atau Kiki. Atau WeChat. Ya, itu benar. Ini. Berapa lama kita harus terus berjabat tangan? Saatnya mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal. Aku tidak percaya aku pergi ke arah yang salah. Waktu berubah, dunia berubah. Gongming. Jangan menjauhiku. Kamu akan kembali ke 2000 tahun yang lalu. Cukup berjabat tangan saja. Rasanya tidak cukup. Aku tidak ingin ada penyesalan.